Awas peringatan dini cuaca ekstrim 10-11 Maret 2026, sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada 10-11 Maret 2026. Berdasarkan laman bmkg.go.id, peringatan dini diberikan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko bencana hidrometeorologi. Sejumlah provinsi di Indonesia berstatus waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dampak seperti genangan, luapan air sungai, hingga longsor. Sementara itu, beberapa wilayah lainnya juga ditetapkan dalam status siaga karena berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat memicu banjir, banjir bandang, dan longsor yang berdampak pada aktivitas masyarakat serta layanan publik. BMKG juga mengingatkan adanya potensi angin kencang di beberapa wilayah yang dapat memperparah dampak cuaca ekstrim. Melalui peringatan dini ini, masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi, terutama di daerah rawan banjir dan longsor, serta terus memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG. Peringatan dini hujan 11 Maret 2026. Waspada, hujan sedang hingga lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepau Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Peringatan dini angin kencang. Banten, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua Tengah. Peringatan dini hujan 10 Maret 2026. Waspada, hujan sedang hingga lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepau Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Peringatan dini angin kencang. Banten, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua Tengah. Gempa bumi magnitudo 2,5 terjadi di Tenggara Janto, Aceh Besar. Gempa bumi dengan magnitudo 2,5 terjadi di wilayah Tenggara Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Selasa 10 Maret 2026. Peristiwa tersebut tercatat pada pukul 15.20 WIB dan dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 5,15 lintang utara dan 95,84 bujur timur atau sekitar 27 km Tenggara Janto, Aceh Besar. Gempa terjadi pada kedalaman 1 km dan tergolong sebagai gempa sangat dangkal. Hingga berita ini disusun, belum terdapat laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Dengan magnitudo yang kecil, gempa ini umumnya tidak menimbulkan dampak signifikan dan kemungkinan hanya dirasakan lemah oleh sebagian masyarakat di sekitar wilayah pusat gempa. BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Warga juga diminta untuk terus mengikuti pembaruan informasi resmi dari BMKG. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung.
Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi magnitudo 2,8 terjadi di Tenggara Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 10 Maret 2026. Peristiwa tersebut tercatat pada pukul 15.54 WIB dan dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 0,54 lintang utara dan 98,37 bujur timur atau sekitar 61 km tenggara Nia Selatan. Gempa terjadi pada kedalaman 2 km dan tergolong sebagai gempa sangat dangkal. Hingga berita ini disusun, belum terdapat laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Dengan magnitudo yang relatif kecil dan lokasi yang berada di laut, gempa ini umumnya tidak menimbulkan dampak signifikan di wilayah daratan. BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Warga juga diminta untuk terus mengikuti pembaruan informasi resmi dari BMKG. BMKG menegaskan bahwa informasi gempa bumi ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI.
Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mmi. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.